Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membawakan topik dengan topik M, aplikasi struktur pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Mikael Herman Manggal dengan NPM 200910181 dengan kelas F semester 3, mata kuliah strategi belajar mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarin Mangandar SSI MPD. Kali ini saya akan membahas aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu pengertian, yang kedua langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 1. Pengertian. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Yang ketiga, menyusun RPP yang baik dan benar. Tentunya dalam menyusun RPP harus sesuai dengan acuan Permendikbud yang memuat semua komponen dalam RPP. Berikut cara menyusun RPP yang baik dan benar. Dan tentunya dalam menyusun RPP yang baik, Anda juga telah memiliki cara tersendiri. Cara menyusun RPP yang baik dan benar. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP yang baik itu jelas. Siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. 3. RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, susunan indikator dalam RPP. Guru melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak harus semua. Yang kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audience, tingkah laku belajar atau behavior, kondisi belajar atau condition, dan tingkat keberhasilan atau degree. Contoh tujuan pembelajaran melalui pengamatan tentang kebutuhan hidup sehari-hari atau condition. Peserta didik audiens dapat mengetahui jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia atau behavior dengan tingkat ketercapaian 80% sesuai dengan KKM atau dengan tingkat lain atau degree. Selain itu, tujuan juga terkandung karakter kepribadian bangsa, misalnya jujur, nasionalis, kerja keras, maupun keterampilan sosial, misalnya keterampilan berpendapat dalam diskusi, keterampilan bertanya, dan sebagainya. Yang keenam, ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum serta banyak lagi jenis penugasan yang kreatif dan memaksa siswa mempraktikkan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar kelas berantakan. Yang kedelapan, langsung mengajar tanpa RPP boleh saja asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. Yang kesembilan, standar khusus RPP ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. Yang ke-10, penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.